Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Hermawan, kelas A2, mahasiswa STEM Kimsa Semarang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas komunikasi data, yaitu membuat makalah. Oke, langsung saja. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Jaringan komputer berkembang teknologi komputer dan komunikasi, di mana suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi yang dilakukan oleh satu atau sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Oke, komunikasi data. Ada tipe data, jenis telekomunikasi, dan aplikasi komunikasi data. Oke, pertama tipe data dalam komunikasi data, yaitu teks. Bentuk data multimedia yang paling mudah dikendalikan dan disimpan adalah teks. Gambar multimedia membantu pengunjung melakukan hal. Video adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Yang terakhir, suara. Audio adalah rekaman atau penyiaran dari suara atau musik. Jenis telekomunikasi data ada analog dan digital. Analog dirancang untuk suara, tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise, rentan kesalahan atau error, kecepatan relatif rendah, overheat tinggi. Analog bisa dikonversi ke digital. Sedangkan digital dirancang untuk data dan suara, kecepatan tinggi, overheat rendah. Digital bisa dikonversi ke analog. Oke, aplikasi komunikasi data ada voicemail, akses online sumber informasi, pengunduhan software, email, online chatting, video conference, belanja online. Contohnya seperti Shopee dan marketplace lainnya. Tokopedia. Kalau online chatting ada WhatsApp, Telegram, Inbox, Facebook, dan banyak lainnya. Oke. Perangkat jaringan komputer. Ada server, modem, router, switch, kabel, access point, dan personal komputer. Apa itu? Oke, kita nanti akan bahas. Jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer, analogi jaringan komputer, protokol, jaringan nirkabel, jaringan ad hoc. Oke. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis, berdasarkan distribusi sumber informasi, berdasarkan media transmisi data, berdasarkan peranan komputer, berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama kita bahas adalah berdasarkan jangkauan geografis. Local Area Network atau LAN hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan komputer dalam suatu kota yang menggabungkan beberapa LAN, jangkauan antara 10 sampai dengan 50 km. Yang ketiga, Wide Area Network WAN, mencakup area yang besar seperti jaringan komputer antar wilayah atau kota. Berdasarkan distribusi sumber informasi. Yang pertama, jaringan terpusat terdiri dari sejumlah komputer klien yang mengakses sumber informasi yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi, perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien. Oke, berdasarkan media transmisi data, ada jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Apa itu jaringan berkabel atau wired network? Yaitu menghubung antara komputer menggunakan kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik. Sedangkan jaringan nirkabel, jaringan dengan media berupa gelombang elektromagnetik melalui udara
Gelombang elektromagnetik akan mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan. Oke, berdasarkan peranan komputer, ada dua, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Apa itu? Jaringan client server, jaringan dengan beberapa komputer server dan client. Komputer client ke mengakses data pada komputer server. Komputer server lalu menyediakan informasi yang dibarukan oleh komputer client. Sedangkan jaringan peer-to-peer, setiap komputer bisa berperan sebagai client dan atau server. Berdasarkan topologi jaringan, ada 5, yaitu topologi bus, topologi mesh, topologi star, topologi tree, topologi ring. Analog jaringan komputer. Ada tradisional jaringan, tradisional surat, jaringan data informasi, amplop, jaringan protokol, tradisional kotak pos, jaringan client, tradisional kantor pos, jaringan server, tradisional jalan, jaringan. Oke, protokol. Ketika dua sistem komputer berkomunikasi melalui jaringan, yang terjadi adalah pertukaran pesan. Setiap perangkat jaringan harus berkomunikasi dalam struktur pesan yang sama. Struktur pesan yang melalui jaringan sudah distandarisasi dan dideskripsikan dalam serangkaian aturan. Oke. Jaringan nirkabel. Komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Apa itu? Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun jarak jauh. Oke, jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini atau jaringan ad hoc seluler adalah jenis jaringan nirkabel terdesentralisasi. Jadi jaringan ini bersifat ad hoc karena tidak tergantung pada infrastruktur yang sudah ada sebelumnya, seperti router di jaringan kabel atau titik akses di jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel peer-to-peer. Setiap komputer dapat secara langsung berkomunikasi dengan komputer lain. Oke, selanjutnya personal komputer atau PC. PC merupakan perangkat utama dalam serangkaian jaringan komputer. Kita pasti bertanya, apa itu personal komputer? Secara teknis, personal komputer adalah komputer pribadi yang memiliki tujuan umum untuk penggunaan secara tunggal atau personal. Nama lain dari personal komputer adalah komputer pribadi atau PC. Pada dasarnya, komputer ini digunakan pada lingkungan rumah, kantor, toko, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oke, kabel. Kabel berfungsi sebagai perangkat penghubung. Ada 3 kabel, yaitu kabel koaksial, kabel tembaga, dan kabel fiber optik. Server. Komputer yang didedikasikan untuk menyediakan sumber layanan yang diperlukan komputer lain atau client. Kebutuhan perangkat keras server bervariasi tergantung dari layanan yang disediakan. Contoh layanan: server database, server mail, server file sharing. Oke, router. Router ini adalah sebuah alat pengirim paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai perutian dan penggalaan. Proses penggalaan terjadi pada lapisan ketiga dari tumpukan protokol 7 lapis OSI, berfungsi sebagai penghubung beberapa subjaring yang berbeda untuk meneruskan data pada subjaring yang berbeda. Adalah yang kedua adalah switch. Switch ini pengalihan jaringan adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau perut pada suatu area yang terbatas. Fungsinya adalah sebagai penghubung beberapa perangkat pada subjaringan yang sama untuk meneruskan data pada subjaringan yang sama. Oke, yang ketiga adalah modem. Modem
berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Fungsinya adalah modulator modem mengubah sinyal digital ke dalam sinyal analog. Sedangkan demodulator mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital sehingga informasi dapat dibaca dengan baik. Access point. Access point adalah perangkat jaringan wireless yang akan bertindak sebagai portal bagi perangkat-perangkat untuk bisa terhubung ke jaringan. Digunakan pada jaringan nirkabel, perangkat jaringan yang berisi transceiver atau transmitter, receiver, dan antena untuk transmisi dan penerima sinyal ke dan dari klien. Seringkali berfungsi juga sebagai router. Oke, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah sarana penyalur atau pengalir hantar transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dalam menyalurkan bidang frekuensi yang lebar, sehingga sanggup mengalir hantar atau transmit kelompok kanal frekuensi percakapan atau program televisi. Kabel spaksi biasanya digunakan untuk saluran antar setempat atau interlokal yang berjarak cukup dekat, yakni dengan jarak selebihnya 2000 km. Kabel fiber optik sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus untuk sebagai saluran komunikasi. Oke, yang ketiga adalah kabel tembaga. Kabel tembaga terbagi atas UTP, Unshelled Twisted Pair, dan STP, Shielded Twisted Pair. Perbedaan dari keduanya adalah adanya pelindung dan tidak adanya pelindung pada bagian inti konduktornya. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan jalinan yang berbeda-beda tiap inchinya. Semakin rapat jalinan tersebut, tingkat transmisi dan harganya semakin tinggi. Kabel UTP ini menggunakan konektor RJ45 yang biasa digunakan untuk Ethernet, ISDN, atau sambungan telepon. Dengan kabel UTP, kita dapat mengirimkan data lebih banyak dibandingkan LAN. Sedangkan kabel STP terdiri sepasang kabel yang dilindungi oleh timah, dan masing-masing kabel tersebut dibungkus oleh pelindung. Oke, kabel local network LAN. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan LAN dapat dihubungkan dengan berbagai cara seperti kabel pasangan, serat optik, kabel telepon, dan cahaya inframerah, serta isyarat radio. Konfigurasi keterhubungan antara beberapa komputer dikenal dengan topologi. Setiap topologi perlu melaksanakan kerjasama yang bisa ditemui dalam jaringan, yaitu pesan dari satu komputer ke komputer yang lain, atau petunjuk supaya menjalankan tugas yang tersimpan di dalam jaringan. Kekurangan LAN. Kekurangan LAN hanya dapat menghubungkan sejumlah komputer yang berada dalam kawasan tertentu, seperti di kampus, dalam bangunan, dalam ruangan yang seringkali dihubungkan dengan mini komputer. Namun, begitu, jarang sekali LAN meliputi kawasan yang lebih dari satu gedung. Oke, Metropolitan Area Network MAN. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan MAN dapat melingkupi kawasan yang lebih luas dibandingkan LAN. Jaringan MAN biasanya dioperasikan di bandara-bandara, gabungan beberapa buah sekolah, ataupun di sebuah daerah dengan menjalankan suatu jaringan keterhubungan yang besar. Informasi dapat disebarkan dengan lebih meluas, cepat, dan bermakna.
Perpustakaan-perpustakaan umum dan agen-agen pemerintahan biasanya menggunakan MAN. Kekurangan MAN. MAN hanya akan berlaku jika komputer pribadi tersebut dapat bersaing atau sebagai terminal. Jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file atau file transfer software, membolehkan pengguna untuk mengambil file atau download dari host ataupun mengantar dari host. Upload dari file berarti membuka dan mengambil data dari sebuah komputer pribadi yang lain dan mengantarkan data ke komputer yang berkenaan yang diminta oleh pengguna. Oke, sekarang topologi bus. Topologi bus dihubungkan dengan suatu kabel dalam satu baris. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi. Keuntungan bus adalah topologi sederhana, dapat diadakan untuk menggunakan pada jaringan yang kecil, mudah untuk digunakan, dan mudah untuk dimengerti. Bus hanya membutuhkan kabel dalam jumlah yang sedikit, cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kerugian sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Trafik lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat topologi bus. Sangat lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Oke, yang kedua adalah topologi star. Akses kontrol terpusat. Kerusakan pada suatu kanal hanya akan memper komputer tersebut. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh komputer tidak dapat berkomunikasi. Keuntungan topologi star, setiap node berkomunikasi langsung dengan konstructor hub. Bila setiap paket data yang masuk ke konstructor hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan. Kerugian topologi bus star. Boros kabel, perlu penanganan khusus. Jika hub rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub akan rusak. Oke, yang ketiga adalah topologi mesh. Keuntungannya relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang lebih. Kerugian topologi mesh, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Oke. Yang lanjutnya topologi ring. Keuntungan topologi ring, tidak ada komputer yang memonopoli jaringan karena setiap komputer memiliki hak akses yang sama terhadap token. Data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Kerugian topologi ring, apabila pada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan yang lalu sulit untuk mengatasi kerusakan di jaringan yang menggunakan topologi ring, menambah atau mengurangi komputer dan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Oke. Yang terakhir adalah topologi tree. Komunikasi karakteristik antara topologi star dan bus. Jaringan pada model ini bersifat hierarki. Dapat berbentuk suatu kelompok atau subjaring pada setiap saat. Apabila node tertinggi tidak berfungsi, maka kelompok di bawahnya juga tidak berfungsi. Kelebihan topologi tree. Deteksi kesalahan mudah dilakukan. Perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Mudah melakukan kontrol. Kekurangan topologi tree. Menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan data. Jika simpul yang lebih tinggi rusak, maka simpul yang lebih rendah akan terganggu juga. Cara kerjanya lambat. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sekian dalam menyampaikan tugas presentasi. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan terima kasih.